Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya Penginjil Krishna di dalam program Bagaimana. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk belajar kitab yang baru, yaitu kitab Filipi. Mari saya ajak kita melihat dari Filipi 1, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-6, lalu ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Filipi 1 ayatnya yang ketiga sampai 6, lalu ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah persekutuan di dalam Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah sebuah salam dari Paulus yang berisi tentang ucapan syukurnya dan permohonan untuk jemaat Filipi. Ucapan syukur untuk persekutuan di dalam Injil dikatakan di sana ayatnya yang kelima, yang tetap terjalin sejak mereka percaya. Jemaat Filipi adalah jemaat yang non-Yahudi, bukanlah orang Yahudi, tetapi mereka menerima Kristus. Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah persekutuan itu penting karena merupakan alat Roh Kudus untuk terus menguduskan kita. Ayat 6 dikatakan, hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan memakai persekutuan itu untuk menguduskan setiap kita, untuk membentuk kita semakin serupa seperti Kristus. Nah, seperti apa sih serupa Kristus itu? Yaitu hidup yang dapat mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita, orang yang berdosa. Itulah persekutuan di dalam Injil. Persekutuan kita bukanlah persekutuan biasa, tetapi persekutuan dalam Injil. Apa itu persekutuan Injil? Yaitu persekutuan yang menyadari akan keberdosaan dan memerlukan akan anugerah Kristus. Yang tidak menolak atau menghakimi sesamanya, yang tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Itulah persekutuan di dalam Injil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, Paulus berdoa bagi mereka jemaat Filipi supaya kasih mereka dapat semakin bertambah, begitu juga dengan pengenalan mereka akan Kristus. Yang akhirnya di ayat 11 dikatakan supaya kita tidak bercacat menjelang hari Kristus, dan kita dapat memuliakan dan memuji Allah. Nah, apa kaitannya dengan kita? Sudahkah kita bergabung di dalam komunitas yang pertama? Dan jika kita sudah bergabung di dalam komunitas, bagaimana dengan komunitas kita? Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan gereja Elion? Apakah gereja kita adalah komunitas yang berdasarkan dengan Injil? Apakah kita adalah gereja yang berdasarkan dengan Injil? Ataukah gereja yang memakai topeng? Gereja yang merasa diri lebih baik, gereja yang merasa diri lebih suci daripada orang lain, sehingga kita apa? Mudah sekali menolak orang, kita mudah sekali menghakimi orang lain, mudah sekali menghakimi sesama saudara seiman. Kiranya bagian ini, ucapan syukur ini juga boleh menjadi ucapan syukur setiap kita. Kalau kita boleh menjadi gereja yang berdiri di dalam persekutuan di dalam Injil, gereja persekutuan yang berdasarkan dengan Injil, komunitas yang berdasarkan dengan Injil, yang menyadari akan keberdosaan kita dan yang memerlukan anugerah Kristus dan yang bisa mengasihi orang lain dan yang tidak menolak maupun menghakimi. Kalau kita tidak demikian, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menegur kita supaya kita boleh bertobat, supaya kita hidup, kita menjadi gereja yang berdasarkan dengan Injil. Dan komunitas kita adalah komunitas yang berdasarkan Injil. Jangan menghakimi, jangan menolak. Tetapi sebaliknya, kiranya komunitas kita adalah komunitas yang boleh mengundang, menerima semua orang
dan yang boleh mengingatkan setiap kita di dalam komunitas itu akan keperlunya anugerah Kristus di dalam hidup kita, di dalam gereja kita. Kiranya sungguh gereja Elion adalah gereja yang berdasarkan Injil, gereja yang menerima, gereja yang mengasihi semua orang. Dan kiranya yang terakhir, doa Paulus juga boleh menjadi doa setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa gereja adalah sebuah komunitas yang dibangun berdasarkan Injil, yaitu anugerah, bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatan kami, karena kami semua adalah orang berdosa, tetapi Engkau telah menebus kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk boleh menyadari siapakah diri kami dan mengapa kami sangat membutuhkan Engkau, sehingga kami pun tidak menolak orang lain, tetapi kami juga boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kiranya sungguh Tuhan, doa Paulus juga boleh menjadi doa setiap kami. Semoga kasih kami boleh semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian tentang Engkau, tentang begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga kami sebagai gereja dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang telah dikerjakan oleh anugerah keselamatan-Mu di salib, sehingga kami boleh memuliakan dan memuji Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.